Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis merupakan makhluk Allah yang memiliki sifat-sifat buruk dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait iblis ini, ada suatu kisah menarik yang dapat kita jadikan pembelajaran, yaitu ketika iblis mengadu kepada Allah tentang sifat inkonsistensi umat manusia. Berdasarkan tulisan Muhammad Afiq Zahara, alumni PP Darussaadah, Bulus Kritik Petanahan Kebumen, di laman web NU Online menceritakan kisah sebagai berikut. Dalam kitab Al-Basyair wa Al-Zahair, Imam Abu Hayyan Al-Tauhidi meriwayatkan kisah yang disampaikan Imam Fudail bin Iyad tentang pengaduan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisahnya. Imam Al-Fudail bin Iyad menyampaikan, iblis berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, makhlukmu manusia mencintaimu dan membenciku, tapi mereka juga bermaksiat kepadamu dan menaatiku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh ketaatan mereka kepadamu akan kuampuni sebab kebencian yang mereka miliki untukmu, dan sungguh kemaksiatan mereka kepadaku akan kuampuni sebab cinta yang mereka miliki untukku." Imam Abu Hayyan Al-Tauhidi, Al-Basyair wa Al-Zahair, Beirut, Darsadir, 1988, Juz 1, halaman 196. Sahabatku semua, kodrat manusia memang begitu. Tak jarang menyakiti kekasihnya meskipun cinta, apalagi terhadap yang dia benci. Cinta dan benci itu seperti tetangga dekat, yang saling berjumpa dan menyapa. Seorang pecinta akan benci melihat orang yang dicintainya didekati atau dihasrati orang lain. Begitupun sebaliknya, seorang pembenci akan senang melihat orang yang dibencinya tertimpa petaka atau musibah. Kenapa demikian? Ya memang begitulah manusia. Manusia adalah makhluk yang unik dan menawan. Dia memiliki nalar dan rasa yang kontradiktif. Keduanya saling terkait. Dalam cinta, tersimpan marah dan benci, dalam benci, tersimpan cinta dan senang. Karena itu, Rasulullah mengajarkan manusia untuk mencintai dan membenci secara sederhana, biasa-biasa saja. Jangan berlebihan, apalagi melebih-lebihkannya. Riwayat di atas, sedikit banyak berbicara tentang hal itu. Manusia, khususnya yang beriman, membawa fitrah cinta kepada Tuhannya. Dia pun tak sudi menuruti rayuan iblis dan kroni-kroninya. Tapi, naik turunnya perasaan, bergejolaknya pikiran, dan terombang-ambingnya hawa nafsu, membuat manusia menjadi makhluk yang tidak mungkin tidak pernah salah. Selama dia hidup, manusia akan terus berhadapan dengan keadaan-keadaan yang akan mempengaruhi tindakannya. Di satu waktu, dia bisa bersedih dan menangis, di waktu lain, dia bisa tertawa dan gembira. Di satu waktu, dia bisa berbuat dosa dengan sengaja ataupun tidak, di waktu lain, dia bisa berbuat baik dengan sengaja ataupun tidak. Jika dia mati, ada dua tipe dosa dalam pengaduan iblis di atas. Pertama, dosa menaati iblis, dan kedua, dosa bermaksiat kepada Allah. Keduanya akan diampuni oleh Allah karena fitrah cinta yang mereka miliki kepadanya, dan kebencian yang mereka punyai untuk iblis. Artinya, sisi baik manusia, tidak bisa diabaikan dalam memandang manusia secara utuh. Bahkan, sisi baik itulah yang didahulukan jika mengacu pada kisah di atas. Meskipun manusia tetap bermaksiat dan menaati iblis, Allah mengampuninya bagi mereka yang mau bertaubat karena sisi baiknya, yaitu cinta mereka kepadanya dan benci mereka kepada iblis. Berbeda halnya dengan hubungan sesama manusia, kebaikan sebesar gunung akan tertutupi oleh satu keburukan. Tidak jarang dari kita, mengakhiri hubungan pertemanan hanya karena satu kesalahan seorang teman, dan dengan seketika, kita abaikan banyak kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita sebelumnya. Padahal, jika merujuk kisah di atas, penilaian kebaikan harus lebih didahulukan daripada penilaian keburukan. Karena pada hakikat, terhadap orang yang dicintainya pun, manusia bisa melakukan kesalahan, apalagi terhadap orang yang dia benci. Tentu saja, ini tidak bisa dijadikan dalil untuk melakukan kesalahan, tapi paling tidak bisa membuka pikiran kita agar dapat melihat manusia secara menyeluruh, tidak secara parsial per kesalahan dan kesalahan saja. Lagi pula, ampunan Allah itu bersifat pasti, tidak seperti maaf dari manusia. Pintu maaf Allah selalu terbuka lebar bagi siapapun yang hendak memasukinya. Kasih sayangnya jauh lebih besar dari murkanya. Jadi, kita tak perlu ragu untuk selalu memohon ampunannya setiap hari, bahkan jika kita merasa tidak berbuat dosa hari ini. Sebab, bisa saja kita melakukan dosa yang tidak kita sengaja. Misalnya, menyakiti perasaan orang lain tanpa kita sadari, melihat orang yang membutuhkan meski kita mampu membantunya, atau menendang sampah di jalanan tanpa hasrat memungutnya. Di samping itu, merasa tidak berbuat salah atau dosa adalah sesuatu yang perlu kita istighfari juga. Kita harus berjuang untuk menghindari perbuatan salah. Sebab, semakin banyak kesalahan dan dosa terkumpul, sisi kebaikan kita semakin tertepikan. Jangan sampai dosa yang menumpuk terlalu banyak, membuat kita kehilangan kemampuan untuk meminta maaf dan memaafkan. Jangan sampai kesalahan yang banyak itu melalaikan kita dari memohon ampunannya. Sebab,
Jika sesuatu sudah menjadi kebiasaan, yang mulanya masih terlihat sebagai kesalahan, perlahan-lahan menjadi hal yang lumrah. Karena itu ungkapan Imam Hasan al-Basri tentang orang yang berhasil meraih hari raya Id, adalah orang yang tidak bermaksiat kepada Allah penting untuk kita renungkan bersama. Katanya, tiap hari yang Allah tidak dimaksiati di dalamnya, maka itu adalah hari Id, hari raya. Tiap hari yang seorang mukmin menggunakan seluruh waktunya dalam ketaatan kepada Tuhannya, berzikir kepadanya, dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya, maka itu adalah hari Id. Imam Ibnu Rajab al-Hanbali, Lataif al-Ma'arif, Fimali Mawasim al-Amin al-Wadoif, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah 1997, halaman 317. Wallahu a'lam bishshawab. Demikian kisah iblis yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang inkonsistensi manusia. Semoga Allah selalu menjauhkan kita semua dari godaan dan tipu daya iblis. Jika sahabat merasa informasi ini bermanfaat, silahkan like, share video ini dan juga subscribe serta klik icon loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan update terbaru dari channel ini. Semoga support dari sahabat semua menjadi suatu amal kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.